hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu.
Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupku, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku.
penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Shalom. Saya punya cerita tentang kegiatan kita. Sebenarnya pada saat saya diperintah untuk melaksanakan tugas ini, tugas yang menurut saya hal yang biasa untuk kami, tapi suatu hal yang luar biasa karena tanpa saya sadari Tuhan pakai saya untuk menyampaikan saluran berkat buat teman-teman kita yang saudara kita yang mendapat musibah di daerah Sabu.
sebenarnya saya tidak diperintah untuk melaksanakan tugas ini, tapi pada saat tengah malam sekitar jam 10-an saya dipanggil oleh komandan supaya mengikuti, mengawal barang-barang bantuan-bantuan yang sudah kami kumpulkan di pangkalan Angkatan Laut, sudah kami naikkan ke kapal untuk dibawa ke sana. Di lain itu, saya selama ini berdinas di luar dari NTT, berdinas di Jawa. Saya punya kesempatan mengunjungi keluarga saya di Sabu. Kebetulan saya asli dari Sabu. Saya ketemu saudara-saudara saya, ketemu dengan ponakan-ponakan saya, ketemu dengan orang tua saya di Sabu. Ya, Tuhan punya rencana buat saya. Lihat kampung halaman saya. Saya rasa itu pengalaman cerita kesaksian hidup saya yang saya bisa bagikan sedikit buat teman-teman semua. Terima kasih. Salam. Pak, ini boleh saya tanya, pengalaman bersama Tuhan ketika Bapak tugas, ada pengalaman yang Bapak ingat yang bisa mengingatkan buat jemaat Tuhan yang ada yang sekarang menyaksikan di channel ini. Saya tugas mungkin terlalu banyak satu cerita mungkin pengalaman pada saat saya tes pertama. Kadang kita pada saat tes saya tes angkatan laut, sebelumnya saya sudah bekerja di suatu perusahaan swasta, kemudian saya tes angkatan laut. Saya tidak milih angkatan laut, tapi perjalanan tes itu yang tadinya syarat untuk memasuki jadi militer, seorang militer itu kan harus tanpa takut, tanpa tindikan. Tapi saya sendiri dibuka jalan, padahal saya dulu kerja di kapal. Saya punya tindikan di telinga. Jadi tanpa saya sadari, saya tidak tahu itu. Menurut saya itu suatu keajaiban, suatu petunjuk dari Tuhan. Dokter tahu ini, tapi dokter tidak pernah ngecek ke saya. Dokter cuma menanyakan ke saya, tapi dokter mencatat untuk. Dan saya tahu itu kerjaannya tuh. Pada saat di Magelang pun gitu, tes pusat ya, itu kan tes daerah. Pada saat tes di pusat di Magelang, ada seorang bapak-bapak yang saya tidak pernah kenal siapa dia. Tapi dia banyak membantu saya dalam hal tes. Dan saya tidak kenal sampai saat ini, saya belum pernah ketemu lagi dengan bapak ini. Saya tahu Tuhan punya rencana buat hidup saya. Tapi kalau dalam penugasan saya banyak sekali. Ya, tanpa saya sadari itu ternyata Tuhan punya rencana buat hidup saya. Buat hidup saya, buat orang-orang yang ada di sekeliling saya. Setelah saya jalani itu semua, baru saya sadar Tuhan punya rencana. Memang awal saya biasa menganggap itu biasa. Itu sih. Samir, di masa-masa pasca seperti ini kan masih suasana pasca merayakan kemenangan Kristus. Adakah pesan pasca untuk disampaikan selanjutnya? Mungkin pesan pasca dari saya pertama, saya banyak sekali berkecimpung keadaan di banyak bergaul sekali dengan situasi yang berbagai macam. Terus terang saja sekarang kita jauh sekali hidup dari kasih. Ya. Padahal di dalam kitab suci, di Alkitab sendiri, Tuhan selalu mengingatkan kita hidup dengan kasih. Tapi kasih yang bagaimana yang kita jalani sekarang? Ya mungkin karena kita dikopang hidup mayoritas, jadi kita menganggap itu hal biasa. Padahal banyak yang kita tidak laksanakan sesuai yang Tuhan
anjurkannya itu kasih. Jadi saya cuma mau mengingatkan, ayo mari kita hidup menurut ajaran kita, apa yang sudah ada di hati kita, terutama kasih itu. Saya percaya itu. Baik, terima kasih Pak Bire. Jadi pesan Paskah dari Pak Bire adalah menyatakan kasih Tuhan dimanapun kita ada, dan itu adalah pesan Paskah yang paling kuat. Karena pesan Paskah yang paling kuat terbukti Tuhan Yesus mati buat kita, dia bangkit dan menyiapkan tempat bagi kita. Tapi ada pengorbanan, kasih adalah pengorbanan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya bersama 10 orang personil tim GSKI Tangga Bencana NTT tahun 2021 sedang berada di kapal KRI Ahmad Yani, dan kami akan melakukan misi kemanusiaan selama 4 hari dari tanggal 15 April sampai tanggal 18 April 2021 di Sabu Praijua. Dan hari ini saya bersyukur saya bisa bersama tim diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perjalanan misi kemanusiaan ini. Dan saya juga akan mengambil video untuk ibadah live streaming yang akan ditayangkan nanti pada tanggal 18 April 2021. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Artinya, dimanapun dan kapanpun kita bisa beribadah. Karena Allah adalah Roh. Artinya, kita bisa beribadah di mana saja, tanpa harus bergantung pada tempat, tanpa bergantung pada waktu manapun. Dan kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah dimanapun. Teristimewa di atas kapal ini, saya bersama saudara akan beribadah dalam ibadah live streaming GSKI Exousia Kupang. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah live streaming GSKI Exousia Kupang melalui channel YouTube GSKI Exousia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya sejak Engkau mati dan bangkit, Engkau telah menciptakan satu model peribadatan yang berbeda. Ibadah yang benar tidak lagi bergantung di satu tempat dan tidak bergantung pada waktu manapun. Tetapi dimanapun dan kapanpun kami bisa beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir dimanapun. Allah kami Allah omnipresent. Allah kami Allah yang hadir di mana-mana. Dan kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk beribadah di atas kapal ini. Terima kasih Bapak. Tuhan menolong siapapun jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, Roh Kudus jamah, dan Tuhan melawat biar ibadah pada saat ini memberkati, mengubahkan kami, menginspirasi kami, membangkitkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Bapak Ibu, Bapa tolong aku. Bapa tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Mau melakukan kehendakmu. Bapa, tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu
menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan melanjutkan khotbah saya pada minggu yang lalu dengan tema bukan kebangkitan biasa, part 3 atau bagian yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau menjadikan kami alat-Mu, Tuhan. Di sisa hari hidup kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di sorga. Kami mau memanfaatkan waktu hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih buat kepercayaan, kesempatan, dan kehormatan. Kami dapat dijadikan alat Tuhan untuk menolong, menyalurkan bantuan bagi keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di Pulau Saburai Jua. Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami ini di Saburai Jua. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, yang akan hamba sampaikan. Aku mohon, sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami saat ini, sehingga setiap orang yang mengikuti ibadah ini semuanya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Coba selamatkan. Haleluya. Baik, tema khotbah yang saya angkat pada hari ini, saya akan melanjutkan dalam seri yang ketiga untuk tema khotbah bukan kebangkitan biasa. Karena kita sedang berada dalam suasana Paskah, maka saya akan melanjutkan khotbah saya pada minggu yang lalu. Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kita pindah dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, sudah berapa kali kita merayakan kebangkitan Kristus? Sudah berapa kali kita mendengarkan khotbah-khotbah kebangkitan Kristus? Sudah berapa kali kita mengikuti perayaan-perayaan, celebration yang berhubungan dengan Paskah, yang berhubungan dengan kebangkitan Kristus? Sudah berapa kali? Mungkin sudah 5 kali, 10 kali, 20 kali, sesuai dengan usia kita, 40 kali, 50 kali, 60 kali. Tapi pertanyaannya adalah, bukan lagi seberapa banyak, seberapa kali kita mengikuti dan mendengarkan khotbah kebangkitan Kristus. Pertanyaannya lagi yang kedua, yang paling penting adalah, apakah Kristus sudah bangkit, nyata kebangkitan Kristus dalam hidup saya dan saudara? Itulah yang harus kita jawab. Ada banyak orang mungkin sudah 30 kali merayakan hari kebangkitan Kristus, karena sudah usia 30 tahun menjadi Kristen.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah Kristus sudah bangkit dari hidup saya dan saudara? Apakah tanda-tanda kebangkitan Kristus sudah nyata dalam hidup saya dan saudara? Itu pertanyaan yang saya dan saudara harus jawab. Kekristenan bukan bergantung kepada hari-hari raya. Kekristenan tidak pernah bergantung kepada perayaan A, B, dan C. Karena iman Kristen bukan dibangun oleh perayaan. Iman Kristen bukan dibangun oleh berbagai macam hari raya. Tapi iman Kristen dibangun oleh Kristus sendiri. Iman Kristen dibangun oleh firman Allah. Iman Kristen dibangun oleh kebenaran yang bersumber dari Alkitab. Dan iman Kristen berpusat kepada Kristus. Dan dengar baik-baik. Seperti Paulus berkata ribuan tahun yang lalu, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita. Berarti tanpa kebangkitan Kristus, maka percuma semua kepercayaan saya dan saudara. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, iman Kristen memiliki dasar yang sangat kuat, memiliki pengharapan yang sangat kuat. Artinya, karena iman Kristen berdiri kokoh, berdiri tegak di atas dasar kebangkitan Kristus yang menjadi rahasia kekuatan iman Kristen. Dan inilah dasar pengharapan kita untuk hari-hari ke depan. Hari-hari ini seluruhnya mengalami pandemi, Bapak Ibu. Tidak ada negara yang tidak mengalami pandemi. Bahkan NTT mengalami pandemi, ditambah lagi dengan mengalami badai, bencana alam. Sejak tanggal 2, puncaknya tanggal 5 April 2021. Seluruh NTT hampir merata mengalami bencana. Ada yang karena badai, ada yang karena banjir bandang, tanah longsor, berbagai macam model dan jenis dan bentuk bencana ada di NTT. Untuk itulah kami tim GSKI Tangkap Bencana NTT 2021, kami ada 10 orang di atas kapal ini sedang menuju ke Pulau Saburai Jua. Dalam beberapa menit lagi kita akan tiba di sana, Bapak Ibu. Dan bagi kami ini adalah kesempatan kami menyatakan Kristus yang telah bangkit 2000 tahun yang lalu. Bukan dalam khotbah-khotbah, bukan dalam ajaran-ajaran, tulisan-tulisan, tapi kebangkitan Kristus harus nyata dalam perbuatan kita. Kebangkitan Kristus harus nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Karena iman Kristen bukan hanya dibangun melalui doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, tapi iman Kristen dibangun oleh fakta kehidupan melalui kebangkitan Kristus. Dan karena Kristus sudah bangkit, maka kita sebagai orang percaya harus menyatakan kebangkitan Kristus melalui perbuatan nyata. Inti kekristenan adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama. Hanya itu inti kekristenan. Jangan bilang kita orang Kristen kalau tanda-tanda kebangkitan Kristus melalui perbuatan kasih tidak pernah nyata. Mari kita introspeksi, evaluasi. Jangan sampai 20 tahun jadi Kristen, tapi tanda-tanda kebangkitan Kristus melalui perbuatan kasih itu nggak nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam momentum yang langka, di tengah NTT mengalami bencana alam, mari semua gereja, semua orang percaya bangkit untuk ikut peserta, membangun, mempercepat pemulihan di NTT, mendukung pemerintah. Tidak perlu menyalahkan A, B, dan C, dan D. Gereja-gereja tidak boleh diam. Gereja-gereja tidak boleh tutup tangan. Gereja-gereja harus membuka diri, keluarkan semua uang, dana gereja, bantu. Ada banyak tempat yang perlu dibantu. Kami, GSKI Tangkap Bencana NTT, telah berada di 7 posko, telah membangun 7 posko di wilayah seluruh NTT. Kami ada di Kota Kupang, posko pusat di Kota Kupang, untuk menjangkau melayani masyarakat korban yang ada di Kota Kupang. Posko yang kedua, kami bangun di Kabupaten Kupang, yang berpusat di GSKI Eksosia Tanah Merah. Kalau posko pertama di Kota Kupang, di Sekolah Generasi Unggul, di tempat kami. Tetapi kami melayani semua warga, semua agama, semua suku. Dan posko ketiga ada di Rote. Posko keempat ada di Alor. Posko kelima ada di Waingapu, di Sumba Timur. Posko keenam ada di Lembata. Posko ketujuh di Timor Leste. Dan hari ini kita akan buka posko ke-8 di Saburai Jua. Ini kesempatan. Bencana tidak datang setiap hari, Bapak Ibu. Tanggalkan spirit egois. Tanggalkan fanatisme agama, fanatisme suku. Tidak boleh ada sekat suku, sekat agama, sekat golongan gereja. Tidak boleh. Kristus untuk semua orang. Kristus milik semua orang.
Dan kasih Kristus harus dibagikan kepada semua orang. Tidak boleh pandang suku dan agama. Untuk itulah kami menyalurkan bantuan kepada seluruh NTT di semua wilayah yang terkena dampak. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih banyak untuk Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI yang telah mendukung habis-habisan. Bapak Pendeta Ernest Susabdono mentelepon saya, Johnny, ini pekerjaan panjang, bukan pekerjaan singkat atau cuma 1-2 bulan, tapi panjang, John, kemungkinan 1-2 tahun. Dan saya dengan teman-teman di sini, kami akan dukung terus support. Kita akan cari dana untuk dukung. NTT wajib dibantu. NTT sudah susah, tambah susah dengan bencana. Dan kita di NTT harus menyambut ini dengan sungguh-sungguh. Dana bantuan harus dikelola dengan jujur. Tidak boleh disewengkan 1 rupiah pun, tidak boleh. Tidak boleh. Maka saya sangat ketat dengan data-data Bapak Ibu. Nah, dan kita sudah komitmen untuk bekerja panjang dalam pekerjaan ini. Pekerjaan kemanusiaan, misi kemanusiaan. Kesempatan kita menyatakan kasih Kristus. Kesempatan kita menyatakan Kristus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Melalui perbuatan kasih kita, perbuatan nyata. Di belakang saya ada barang-barang bersama gabungan dengan yang lain. Tapi kami GSKI Tangga Bencana NTT, kami membawa 11 ton, 2000 lembar seng, 1000 paket sembako, ada obat-obatan, vitamin, ada sandang, selimut, handuk, ada lampu LED, ada logistik lain, totalnya 11 ton. Dan kami akan datang lagi Bapak Ibu ke Saburai Jua dalam tahap yang kedua. Makanya saya sudah berbicara dengan pimpinan dari kapal ini, kita akan datang lagi, akan bawa bantuan ya dari GSKI Tangga Bencana NTT. Dan saya dalam kesempatan ini, saya berterima kasih banyak untuk Komandan Lantamal 7 Kupang, ya, Jenderal Bapak Kompiang Ari Bawah. Dan saya berterima kasih kepada Pak Letkol Bire, kepada Pak Yuyus, kepada Pak Wakil Komandan Lantamal 7, dan banyak lagi yang membantu kami. Saya berterima kasih kepada semua donatur yang telah mendukung pergerakan kemanusiaan GSKI Tangga Bencana NTT 2021. Kami telah menyalurkan kurang lebih per tanggal 15 April 2021 sudah kurang lebih sekitar 6.000-an lembar seng, dan kami sudah salurkan kurang lebih sekitar 4.000-an, bahkan hampir 5.000 paket sembako di seluruh NTT Bapak Ibu. Dan ada beberapa yang lain, perlengkapan mandi, perlengkapan wanita, susu, ada juga pampers untuk anak-anak, vitamin, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan kami akan terus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan di lapangan, dan kami percaya Tuhan pasti akan mengirimkan banyak bantuan untuk memulihkan, mempercepat pemulihan kerusakan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya tidak akan lama-lama berkhotbah karena ada di atas kapal terbatas waktu, tetapi semoga ibadah yang singkat ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur kami dapat kesempatan untuk beribadah di atas kapal ini, menyampaikan suara kebenaran di atas kapal KRI Ahmad Yani. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan oleh anugerah Tuhan kami bisa beribadah di mana saja dan kapan saja. Bapa, aku berdoa, semua jemaat yang telah mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil yang telah mendukung habis-habisan untuk menolong korban bencana badai siklon tropis Saroja di NTT tahun 2021 bersama donatur-donatur yang lain. Tuhan berkati semua donatur yang telah ikut serta membantu kami, Bapak. Berkati tim kami yang ada di 7 posko yang telah melayani masyarakat. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, umur yang panjang. Berkati juga tim 10 tim personil yang ada di atas kapal ini untuk menolong warga Saburai Jua yang terkena dampak. Kami akan melayani mereka selama 4 hari di Saburai Jua. Tuhan berkati. Berkati komandan kapal ini. Berkati komandan Lantamal. Berkati Pak Letkol Bire. Berkati Pak Yuyus. Berkati semua yang telah menolong kami. Berkati Pak Gubernur NTT. Berkati Pak Bupati Saburai Jua. Berkati Pak Sani Pelokila. Dan semua yang telah membantu mendukung kami. Terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua dan terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan keluargamu. Tuhan menyertai engkau dan keluargamu. Tuhan melindungi engkau dan keluargamu. Dan Tuhan memelihara seluruh keluargamu. Terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, tuntunan, perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, berikan like dan juga komen dan share kepada minimal 10 atau 20 orang keluarga saudara agar mereka juga diberkati dengan ibadah-ibadah dari kami GSK Exousia. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atas semua kegiatan ibadah kami GSK Exousia. Terima kasih. Dari atas kapal KRI Ahmad Yani, saya menyampaikan Tuhan berkati untuk kita semuanya. Shalom. Penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan